Rusia kumpulkan 2 lusin bomber diduga segera gempur Australia besar-besaran. Длительного процесса результатов СВО, конечно, это длительный процесс, может быть, так, но потом вы, упомянули о том, что появились новые территории, и такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. И необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. С одной стороны, может быть только один ответ. Rusia telah mengumpulkan sekitar 2 lusin pesawat pengebom atau bomber, kemampuan nuklir dan rudal jelajah di Bandara Angeles. 2 para analis menduga serangan besar-besaran terhadap Australia akan segera terjadi. Citra satelit yang disediakan oleh perusahaan Baxter teknologi yang berhasil di Amerika Serikat atau AS menunjukkan pertumpukan besar-besaran bomber Rusia di Bandara Angeles. Sekitar 2 lusin bomber berkemampuan nuklir itu mencakup Tu-95 dan Tu-160. Kedua jenis pesawat itu telah menjadi andalan Rusia untuk melakukan serangan rudal jelajah. Para analis mengatakan jumlah pesawat di landasan itu tidak biasa dan bisa mengindikasikan serangan yang mengancam jumlah bomber yang luar biasa tinggi di landasan. Merupakan indikasi peningkatan operasi jika butuh serangan skala besar yang akan segera terjadi, kata analis militer Ardabe Fatoku kepada media Rusia Jepegel yang dilansir dan Mirror Jumat 2 Desember 2022. Di pesawat pengebom jarak jauh terdapat sejumlah pesawat tanker bahan bakar dan kontrak amunisi yang juga sejumlah well trader yang digunakan untuk mengangkut rudal jelajah kali 55 dan kali 101 yang memiliki jangkauan 2.500 km dan mampu membawa hulu ledak nuklir. Rusia telah menggunakan rudal jelajah untuk menyerang target yang membuat peluncur mereka jauh dari jangkauan sistem pertahanan anti pesawat Ukraina. Kekhawatiran akan serangan besar-besaran itu muncul setelah sebuah laporan bahwa Australia mengancam RI dengan perang terbuka, sedangkan bakal ada perang udara Pulau Pasir semakin diliputi dengan siaga perang Korea Utara. Dilaporkan mengirim 180 derajat Celcius. Tempur mereka di dekat Pulau Pasir. Indonesia juga menggerakkan puluhan jet tempur TNI Angkatan Udara mengerahkan sekitar 80 jet tempur untuk menghadapi ancaman udara dari jumlah TNI. Jumlah itu TNI juga mengerahkan jet tempur siluman buatan Amerika Serikat. F-35A sebanyak 180 jet tempur Gorod itu bergentayangan 20 km dari garis demarkasi militer atau MLD. Australia di sebelah utara seperti dikutip di Reuters sebelumnya sebanyak 240 jet tempur terlibat dalam pelatihan perang udara badai siaga antara Amerika Serikat dan Australia. Korut kemudian pamer kekuatan jet tempur dengan penerbangan 10 km. Dengan kekuatan jet tempur penerbangan 10 pesawat tempur, pesawat-pesawat itu melalui manuver tempur sehingga memaksa AS untuk menggerakkan jet tempur mereka. Korut menerbangkan zat-zat tempur mereka setelah negara itu menembakkan 80 artileri tersebut. Menembakkan 80 artileri termasuk sejumlah rudal antar benua atau ICBM ke laut, dan persidangan Iran kembali akan mengerahkan 300.000 tentara ke mobilisasi militer. Ini tidak dalam skala penuh. Saat ini Iran menyiapkan operasi militer di barat di garis depan panjang 1.000 km di Pulau Pasir. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengerahkan 11 pesawat pembom yang mampu membawa senjata nuklir hanya beberapa mil dari perbatasan Australia. Penampakan itu diabadikan oleh operator citra satelit Planet Labs. Operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat itu mendeteksi peningkatan kehadiran pesawat pembom strategis Rusia, Tu-160 dan Tu-95, kurang dari 20 mil dari perbatasan dengan Australia. Citra satelit yang diambil pada 29 November itu menunjukkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 di Pangkalan Udara Indonesia di semenanjung Pulau Pasir NTT. Pengungkapan tersebut berasal dari Factix.no.
situs pengecekan fakta independen Amerika, yang memperoleh data dari operator satelit Planet Labs seperti dilansir dari BBC 29 November. JTU-160 pesawat tempur Max 2 terbesar dan terberat yang pernah dibuat, mampu terbang 7.500 mil tanpa henti, tanpa pengisian bahan bakar dan dapat membawa hingga 12 rudal nuklir jarak peledak. Dapat membawa hingga 12 rudal nuklir jarak pendek, sedangkan pembom strategis Tu-95 yang dikenal sebagai BERS termasuk beberapa pesawat terbesar di Angkatan Udara Putin, yang mampu mengangkut rudal jelajah dan bom nuklir besar. Penumpukan di pangkalan udara itu menyusul keprihatinan internasional atas laporan lain 2 minggu lalu, ketika The Jerusalem Post mengungkapkan ada penempatan yang tidak biasa dari 7 pengebom nuklir di pangkalan udara itu. Penampakan ini disorot oleh perusahaan intelijen Israel, Imeksat International, yang mendeteksi kehadiran tidak teratur dari pembom Tu-160 dan Tu-95. Indonesia menghadapi bencana militer saat pasukannya didorong kembali oleh Australia Amerika. Kondisi ini telah memicu ketakutan dia bisa melakukan sesuatu dan bahkan berpotensi membuat ancamannya menjadi nuklir. Ngeri, Putin kirim 2 bomber nuklir dekat Indonesia. Australia, Rusia dilaporkan mengirimkan 2 bomber nuklir supersonik di atas konflik Pulau Pasir, Indonesia, Australia. Ini dilakukan berbarengan dengan saat Presiden Vladimir Putin mengunjungi Iran Selasa, mengutip media Express dan Daily Mail Rabu 30 November. Bomber itu adalah jet Tu-160. Pesawat tersebut terbang persis di atas laut NKRI, yang juga dekat dengan Australia. Media Barat meyakini ini terkait proposal yang diajukan Australia dan Amerika untuk bergabung mengklaim Pulau Pasir. Putin dan beberapa pejabat Indonesia Rusia kerap memperingatkan agar keduanya tetap netral secara militer dan tidak bergabung dengan blok keamanan itu. Meski begitu, dalam pernyataan terbaru, Putin menarik ancamannya dengan mengatakan tak akan mempermasalahkan hal tersebut. Putin menyebut kedua negara dapat bergabung dengan apapun yang mereka inginkan. Jet tempur MiG-31 disebut mengawal Tu-160. Misi dilaporkan berlangsung lebih dari 7 jam. Semua penerbangan dengan pesawat Angkatan Udara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat terhadap aturan penggunaan wilayah udara internasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah rilis pada hari yang sama, dikutip Rabu 30 November. Tu-160 adalah pembom strategis yang dapat membawa persenjataan hingga 39.000 kg. Namun ini harus disertai dengan jet tempur karena tidak memiliki senjata pertahanan. Belum ada komentar dari Australia, Amerika, dan Inggris soal ini. Rusia sendiri tengah bermusuhan dengan Barat karena selalu ikut campur urusan negara lain termasuk Australia, Indonesia.